Haleluya. Kami bersyukur kami punya Tuhan seperti Engkau. Kau selalu setia. Dan yang kami percayai adalah Engkau tidak pernah sekalipun ingkar janji. Dan kami bersyukur untuk kasih-Mu selama beberapa minggu ini. Dan kami juga berterima kasih kepada Engkau untuk beberapa tahun yang akan datang. Karena kami percaya di tengah banyak orang yang berkata krisis akan datang. Di tengah banyak orang yang berkata resesi akan datang. Kami mau tetap tenang di bawah kaki Tuhan. Sebab kami tahu kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa apapun. Pertolongan Tuhan lebih besar dari pertolongan dari siapapun. Manusia mungkin tidak bisa menolong. Tapi firman Tuhan berkata singa muda boleh kelaparan. Tetapi orang yang mencari Tuhan, dia akan dikenyangkan oleh setiap kebaikan Tuhan. Dan oleh setiap penyediaan yang Tuhan sanggup berikan kepada kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini, urapi setiap jemaat Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Saudara yang di rumah yang berdiri silakan kembali duduk. Saya menyapa saudara pada malam hari ini dari Pakuwon Mall. Ya, ini 2 hari sebelum PSBB dan hari ini merupakan ibadah terakhir di mana kita bisa memiliki tim seperti tadi. Kalau saudara lihat tadi ada WL3 semuanya ya dan full team. Nah tetapi mulai minggu depan kita nggak bisa full team karena kita harus mentaati peraturan dari PSBB. Jadi kita nggak bisa lagi rame-rame. Tetapi minggu depan kita akan bisa rame-rame di rumah masing-masing. Ya kan saudara? Dan saya mengingatkan kepada saudara kita ada ibadah anak. Dan saudara bisa akses di YouTube channel kita. Dan setelah saudara ikut ibadah ini, saudara boleh lihat ke video di channel kita. Dan bolehkah saya menyapa setiap saudara yang ada di rumah. Dan boleh saudara yang sedang join bersama dengan kita di YouTube. Bolehkah saudara kasih sapaan saudara dengan nama saudara. Dan dari tempat tinggal saudara di chat public. Nah, supaya saya di sini meskipun saya nggak bisa dengar saudara, tetapi setidaknya saya bisa dengar suara saudara lewat ketikan saudara. Nah, Bapak Ibu, hari ini seperti tadi saya sudah upload di social media, seperti tadi saya sudah broadcast ke teman-teman. Pada malam hari ini Tuhan taruh dalam hati saya sebuah pesan Tuhan, sebuah pesan firman Tuhan memiliki judul yaitu The New Normal. Nah ini tadi yang saya sudah share di YouTube maupun yang sudah saya share di Instagram maupun di WA. The new normal. Ini adalah satu hal yang Tuhan taruh dalam hati saya, dalam perenungan saya dalam beberapa minggu ini. Karena di tengah-tengah situasi seperti ini banyak jemaat yang curcol sama saya. Setidaknya mereka WA, Pak Pendeta tolong bantu doa, saya ngalamin ini, saya ngalamin itu. Dan ada satu pertanyaan yang ditanyakan oleh banyak orang yang membuat banyak orang khawatir hari-hari ini adalah apakah semuanya akan kembali seperti normal lagi? Karena seakan-akan hari-hari ini kayak gak normal ya. Setuju gak saudara? Kayak rasanya hari-hari ini kayak semuanya itu terbalik dalam beberapa minggu aja. Bayangin hal yang paling sederhana, salaman aja udah gak boleh. You know how basic that is? Saudara tahu salaman itu hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan. Dan itu gak boleh kita lakukan. Ke gereja. Itu hal yang paling fundamental. Gereja di Surabaya ribuan. Jakarta gereja ribuan, di mana-mana gereja. Hari ini kita nggak bisa. Is that normal? No, it's not normal. Biasanya kalau kita di gereja, mic ini dipakai gantian 10 orang, kita nggak pernah sekalipun ngelap.
Meskipun kadang-kadang yang WL naruh mic ini persis di bibirnya seperti ciuman. Tetapi meskipun 10 kali ganti, kita tetap pakai dan kita gak pernah sekalipun memikirkan untuk lap. Tetapi sekarang di gereja ini, semuanya kalau mau naik selalu bawa hand sanitizer, selalu bawa alkohol dan tisu untuk ngelap yang namanya mic ini. Is that normal? That's not normal. Ya kan? Ibadah di rumah, di luar gak boleh lebih dari 5 orang. Ada rumor ada jam malam. Coba ada jam malam. Jam 8 harus di rumah. Ya kan? Dan semua orang lagi punya pertanyaan yang sama. Kapan kembali normal? Atau mungkin gak kembali normal? Mungkin gak bisa salaman lagi. Ada expert yang bilang rasanya salaman gak akan balik ya. Ya kan? Ada orang yang ngomong rasanya mulai sekarang semuanya bakal namaste. Atau kalau GSJS pai-pai saudara. Dan will things get back to normal? Dan ini satu hal yang saya renungkan baik-baik. 1 minggu ini saya, meskipun saya sela ya, setiap hari saya khotbah di sela. Saya setiap hari ada waktu ngerenung sama Tuhan. Saya ada saat teduh bersama dengan Tuhan, di mana saya ini cuma diem aja, saya ini cuma tanya sama Tuhan, bisa nggak balik normal? Will things ever get back to normal? Dan tiba-tiba di saat saya merenung, Tuhan ingetin saya, sebelum kita menjawab pertanyaan itu, sebelum saya sebagai hamba Tuhan menjawab pertanyaan itu, apakah semua akan kembali normal? Kita harus terlebih dahulu belajar normal itu apa. Pernah gak saudara mikir itu? Pernah gak saudara memikirkan sebenarnya normal yang gua maksud apa sih? Oh saya kok pakai gua ya saudara, kebanyakan ngomong sama pendeta Jakarta mungkin ya. Apa sih yang menurut saya normal? Nah dan karena saya punya pertanyaan itu, saya belajar. Sebenarnya normal itu apa? Nah saya tulis di slide ya. Setiap slide saya, saudara boleh screenshot dan saudara boleh share ke teman-teman. Daripada saudara share video TikTok saudara ya, lebih baik saudara share firman aja. Apa sih definisi dari normal? Apa sih normal itu yang saudara maksud, yang saudara sering katakan? Saudara, saya nemukan bahwa definisi dari normal adalah sesuatu yang menuruti sebuah aturan dan menuruti sebuah pola yang umum. Ini dulu. Jadi kita mulai dari sini dulu. Normal itu sesuatu yang mengikuti sebuah pola yang umum, yang banyak orang lakuin. Lalu setelah saya dapat definisi ini, Tuhan ingetin saya lagi. Oke, normal itu sesuatu yang ngikutin pola umum. Tapi pertanyaan berikutnya adalah apakah yang umum itu selalu benar? Coba saudara jawab itu di rumah masing-masing. Oke, kita mau kembali normal. Kita mau kembali seperti yang umumnya. Tetapi apakah yang umum selalu benar? Jawabannya belum tentu. Karena seringkali pola yang umum yang kita hidupi sebelum corona ini, mungkin, saya katakan mungkin ya, mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin gak berkenan di hadapan Tuhan. Saya pernah diajari oleh salah satu profesor saya pada saat saya sekolah kedokteran. Dia mengajar tentang psikiatri waktu itu. Dia berkata kepada saya, Mike, kalau seseorang lahir di keluarga pencuri dan setiap hari yang dia lihat adalah pola mencuri, suatu saat dia dewasa, dia akan berpikir bahwa mencuri itu normal. Tapi apakah normal bagi dia itu kebenaran? No. Coba renungin. Ya, saya khotbah malam ini simpel-simpel aja. Coba renungin. Normal kita sebelum corona ini udah bener gak di mata Tuhan? Dimana normal kita itu adalah suami gak pernah punya waktu buat istri. Dimana suami kerjaannya dari pagi sampai malam di luar rumah, lalu pulang rumah masuk kamar tidur.
Dan gak pernah tanya sama istri, sayang gimana kabarnya? Sayang capek ya? Apakah itu normal yang baik? Atau normal sekarang lebih baik di mana suami-suami mulai masak untuk istrinya? Apakah normal kita sebelum corona baik? Apakah normal kita yang berkata bahwa istri sibuk jalan-jalan, gak pernah ngurusin anak, gak pernah ngurusin suami? Apakah itu benar? Karena itu adalah umum kepada sosialita di mana semua orang lakuin itu. Apakah itu normal yang benar? Belum tentu itu benar. Coba normalnya anak-anak muda, pulang sekolah, habis sampai rumah, makan langsung masuk kamar, sampai besok pagi gak keluar. Itu normalkah? That's not right. Apakah normal di saat orang tua hanya memberikan anaknya uang jajan lalu gak pernah ngajak ngobrol anaknya? Itu gak benar. Tapi jujur itu jadi normal kita ya. Normal kita itu suka ngejar posisi, ngejar jabatan, ngejar uang, dan kita lupakan segalanya. Dan Tuhan taruh itu dalam hati saya. Emang kamu mau kembali ke normal itu? Apakah normal saat kita ke gereja tidur? Apakah normal saat kita di gereja kerjaannya main HP, balas WA dan lihat Instagram? It used to be normal di bulan Januari. Bulan Januari orang datang ke gereja baru masuk 5 menit sudah. Baru masuk khotbah baru 5 menit baru dengerin. Oh ya ya. Oh. Terus ayo buka Alkitab sama-sama. Salah pencet, bukan Alkitab tapi Instagram, kelanjutan. Apakah itu benar? No, tapi itu normal buat kita. Apakah kerja menghalalkan semua cara itu benar? Tapi apakah itu menjadi normal buat banyak orang? Ya. Saudara, tanpa kita sadari mungkin normal bagi kita itu nggak selalu berkenan. Seharusnya tidak terjadi dalam hidup kita. Dan kalau hari ini kita harus memasuki normal yang baru. Kalau kita harus di rumah aja, kalau kita harus karantina, kalau kita harus PSBB. Itu sebenarnya normal yang lebih baik daripada sebelumnya. Setuju dengan saya? Di mana keluarga mulai duduk bareng, mulai makan bareng setelah sekian lama. Di mana suami sama istri mulai ngobrol lagi. Di mana mama mulai ngajarin anaknya. I think it is a good kind of normal right now. Ya gak sih? Kita kemana-mana kalau batuk kita tutup. Kalau kita bersin kita tutup. Padahal dulu biasanya kalau hacing sebanternya wahing. Dan kita gak peduli sama orang. This is a good kind of normal actually. Tapi kita gak sadar. Saudara, dan satu hal ya, ini trust me, saya akan masuk khotbah, ini cuma pemikiran saya aja ya. Saya cuma share kepada saudara. Tapi gini, bukankah sebenarnya yang kita alami hari-hari ini, bukankah sebenarnya itu doa kita? Ayo coba, dulu bulan Januari, gak usah lama-lama, bulan Januari kita doa, Tuhan saya kepingin punya waktu buat Engkau. Sekarang punya banyak waktu buat Tuhan. Tuhan saya mau punya banyak waktu untuk keluarga. Saya gak mau keluarga saya hancur. Saya mau keluarga saya dipulihkan. Nah sekarang kumpul terus waktunya pemulihan. Iya gak sih? Ini adalah jawaban dari doa kita. Pak saya capek pak, kerja terus pak. Dari pagi keluar mau pulang sore. Sekarang saudara gak bisa masuk kerja. Ini kan jawaban doa loh. Pak saya mau punya banyak waktu untuk bisa beribadah. Pak saya kalau hari Minggu cuma bisa ikut sekali. Sebenarnya mau ikut 10 kali. Sekarang 5 kali saudara bisa ikut semua. Ini kan jawaban dari doa. Coba anak-anak muda sekarang, aduh malas belajar UNAS, malas sekolah, malas kerja tugas. Kemarin saya baru lihat Instagram story, ada yang ngomong, kok rasanya aku kepingin dan kangen kerja tugas ya. Bukankah ini yang kita doakan? Karena itu saya tulis di slide, that's why be careful with what you pray for. Hati-hati dengan apa yang kita doain. Because sometimes the answer to our prayers will one day be our prayer request. Karena suatu saat jawaban dari doa kita akan menjadi pokok doa kita. Tuhan aku kepingin sekolah. Padahal dulu ngomongnya Tuhan malas sekolah.
Tuhan, aku kepingin keluargaku kumpul. Sekarang udah dijawab. Sekarang ngomong, Tuhan, iso anakku pergi sekolah terus, Tuhan capek aku ngurusi anak. Hati-hati dengan apa yang kita doain. Karena di setiap musim akan muter. Saudara dulu gak mau masuk kerja, sekarang gak bisa masuk kerja dan saudara kangen kerja. Saudara, saya tulis seseorang bisa terlalu biasa dengan sebuah pola. Sehingga seburuk-buruknya situasi, dia udah terbiasa dengan situasi itu. Meskipun itu buruk, meskipun itu gak enak, seringkali, meskipun itu gak benar ya. Seringkali orang kalau udah biasa dengan sebuah pola, itu udah terbiasa gitu. Dan itu yang terjadi kepada orang Israel. Nah ini masuk firman-Nya. Kita buka Alkitab kita sama-sama. Di dalam Keluaran pasalnya yang ke-14. Keluaran pasalnya yang ke-14. Kita baca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan buat saudara supaya cepat. Dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkata kepada mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun Raja Mesir itu sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangannya dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-Hahirot dan di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ayat 11, dan mereka berkata kepada Musa, perhatikan ayat 11. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apa yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ayat 12, perhatikan. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Yang percaya boleh sama-sama katakan. Orang Israel berkata kepada Musa, emangnya di Mesir gak ada kubur? Sampai engkau harus membawa kami keluar. Lihat, ini keadaan banyak orang hari-hari ini. Udah terlalu biasa sama Mesir, hingga mereka berpikir bahwa itu adalah normal buat mereka. Dan keinginan untuk kembali ke normal itulah yang menghambat mereka melihat new beginning yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan mereka. Saudara, saya ingin ingatkan kepada saudara, jangan terlalu biasa dengan Mesir. Jangan terlalu biasa di mana saudara melupakan anak-anak saudara. Jangan terlalu biasa di mana saudara lupakan pasangan saudara. Jangan terlalu biasa saudara meninggalkan dan tidak menghiraukan Tuhan sampai saudara ingin kembali ke masa itu. Apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau harus membawa kami keluar? Tahukah saudara, padahal di Mesir itu mereka sangat menderita. Di Mesir itu mereka dicambuk. Di Mesir itu mereka disuruh membuat batu bata tanpa bahan. Mereka diperlakukan seperti bukan manusia. Kerja dari pagi sampai subuh, tidur cuma sebentar disuruh kerja lagi. Tetapi seringkali saat sesuatu udah terlalu biasa, jadi terbiasa kita sama itu. Saudara, saya ingin ingatkan, saya tulis di slide. Seringkali keinginan untuk kembali ke normal, itulah yang menghambat kita untuk melihat new beginning yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Mungkin
keterikatan kita dengan normal kita, mungkin itulah yang menghambat Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup saudara. Saudara, mungkin hari ini Tuhan ingin memulai sesuatu yang baru dalam kehidupan Bapak Ibu. Tapi mungkin keterikatan saudara dengan normal saudara di masa lalu, itu yang menghambat itu. Dan itu yang dialami oleh orang-orang Israel yang merupakan generasi dari Yosua. Mereka begitu terikat dengan Mesir. Mereka begitu terikat dengan normal mereka sampai mereka akhirnya gak bisa masuk tanah perjanjian. Saudara, hari ini saya mau ingatkan kepada teman-teman, saudara-saudara semua yang hadir. Saya lihat di sini udah kurang lebih hampir 500 orang yang menghadiri ibadah ini, bahkan lebih. Bahwa Tuhan ingin memulai sesuatu yang baru dalam hidup saudara. Saya ingin ingatkan sekali lagi. Tuhan ingin memulai sesuatu yang baru. Tuhan mau mulai bisnis yang baru dalam dirimu. Tuhan mau memulai pelayanan yang baru, hai para pendeta. Tapi hari ini jangan sampai kita terlalu terikat dengan normal kita. Sampai kita gak bisa memasuki new beginning ini. Saya tulis di slide, jangan sampai kita terlalu fokus kepada masa lalu. Sehingga kita tidak mempersiapkan diri untuk masa depan. Jangan sampai saudara, Pak, saya kepingin toko saya rame Pak. Kayak dulu lagi Pak. Jangan fokus sama masa lalu, fokus sama masa depan. Siapkan diri saudara untuk masa depan. Saudara yang punya toko, mungkin toko saudara secara offline aja. Tapi mulai hari, ayo jualan online. Mulai masuk di situ, mulai masuk new beginning. Jangan fokus, Pak saya kepingin, belum tentu bisa kembali. Karena ada sebuah tren di mana ada kemungkinan orang-orang pada semuanya mau belajar online sekarang. Nah kalau saudara hanya terikat sama dulu, Pak saya pokoknya saya tunggu sampai toko saya rame. Nggak bisa. Banyak gereja-gereja kenapa nggak ngadain online di awal-awal? Karena mereka berpikir halah ini paling cuma berapa minggu, tapi hari ini sudah ketinggalan. Hari ini jangan kita terikat, Pak saya harus punya gereja konvensional. Kalau misalnya ke depan nggak bisa gimana? Kalau zamannya antikris gimana? Come on, jangan fokus ke masa lalu kita. Tinggalin yang lalu, ayo fokus persiapkan diri saudara untuk masa depan. Businessman, jangan fokus sama dulu. Yang udah lewat, sekarang mulai yang baru. Saya respect sama banyak orang-orang yang meskipun di tengah pandemi ini mereka jualan online. Ya, bukan malah mereka fokus sama yang lain, tapi mereka malah jualan. I respect that. Karena itu menunjukkan saudara gak fokus sama masa lalu saudara, gak fokus sama yang dulu. Yang saudara bisa kerjakan dulu, yang bisa dikerjain sekarang dikerjain. Jangan sampai saudara dan saya seperti orang-orang Israel generasinya Yosua. Fokus sama Mesir sampai Kanaan yang di depan akhirnya gak bisa. 40 tahun baru sampai mereka mati. Hari ini saya mau tutup khotbah saya dengan menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara mengenai bagaimana kita bisa menghadapi padang gurun. Ya, kita semuanya lagi di padang gurun hari ini. Kita udah ninggalin normal kita, dan sekarang kita lagi menuju normal yang baru. Gimana kita harus ngadepin ini? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang pertama, buka Bilangan 14 ayatnya yang ke-27. Bilangan pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-27. Bisa ditampilkan di screen dan baca sama-sama. 1, 2, 3. Berapa lama lagi umat yang jahat ini yang dimaksudkan adalah generasi Yosua akan bersungut-sungut kepadaku. Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah ku dengar. Lihat di sini. Tuhan begitu jengkel sama orang Israel. Piros we mane. Wong-wong iki ngomelai. Itu terjemahan bahasa Jawa saudara. Sampai kapan? Orang-orang ini mau ngomel aja, bersungut-sungut aja di hadapan. Coba tampilin ayat itu lagi. Ini sedikit kayak hiperbola ya. Coba. Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah aku dengar. Secara penulisan kalau kita belajar teologi, ini seperti hiperbola. Saking banyaknya yang ngomel, saking kerasnya ngomelnya, sampai Tuhan di surga sampai kedengeran. Lihat. Sampai berapa lama lagi mau ngomel? Yang pertama, bagaimana saudara dan saya bisa menghadapi padang gurun? Pertama, saudara catat. Berhenti ngomel.
Coba saudara dan saya kasih hashtag itu, tulis di chat Jok Ngomel. Bagi saudara yang dari NTT, bagi saudara yang lagi di Sulawesi, bagi saudara yang dari Brunei, bagi saudara yang lagi di Malaysia. Itu basa Jawa yang saya cintai. Jok Ngomel. Saudara yang lagi di rumah, saudara yang bersama dengan keluarga, dengan keras senggol kanan kiri. Jok Ngomel. Ya enggak sih? Coba hitung baik-baik. 4 minggu ini udah berapa kali ngomel? Aduh gak iso keluar. Aduh toko gak ada saya buka. Aduh gak iso gereja. Berapa aduh yang kita ngomong dibandingin haleluya kita? Sehari bisa ratusan aduh, tapi haleluya cuma sekali mungkin. Saya tunggu chat saudara, saya tunggu di live chat Jok Ngomel. Ini sudah mulai. Waduh banjir komennya ya. Jok Ngomel. Ada yang nambahi, Jok Ngomel lai. Waduh hebat ini. Ya. Ini. Jok Ngomel guys ya. Ojo ngomel, ojo ngomel anin. Opo? Jok Ngomel lur, ada lurnya. Ini tambah. Jangan ngomel. Ya. Saya mulai membiasakan diri dengan ini. Ini udah jadi normal saya. Saya ngomong di depan kamera nggak ada yang nganggep, udah biasa saya. Jadi saya hanya bisa menerima chat saudara dengan ini. Wah banyak banget yang Jok Ngomel. Ya benar. Berhenti ngomel, itu poin pertama. Saudara, satu hal yang terjadi di padang gurun yang membuat Tuhan marah adalah sungut-sungut. Ngomel. Ya. Kenapa mereka bersungut-sungut? Pertanyaannya adalah itu. Kenapa orang Israel bersungut-sungut saat dibawa ke padang gurun? Padahal keluar dari Mesir loh. Padahal janji Tuhan digenapi. Kenapa ngomel? Yang pertama, karena mereka dibawa keluar dari comfort zone. Karena mereka dibawa keluar dari comfort zone atau zona nyaman. Saudara, jika seseorang sudah terlalu nyaman dalam sebuah kondisi, perubahan sedikit pun akan membuat mereka marah. Itulah yang terjadi di kalangan orang-orang Israel. Mereka udah terlalu nyaman dengan tekanan Mesir, sehingga mereka marah di saat mereka dibawa ke padang gurun. Padahal semestinya padang gurun adalah cara Tuhan untuk mengangkat hidup mereka. Padahal semestinya padang gurun adalah cara Tuhan untuk menggenapi janji Tuhan dalam hidup mereka. Tetapi seringkali sesuatu yang membawa kita keluar dari comfort zone, itulah yang seringkali membuat kita marah dan gak nyaman. Berapa banyak dari saudara mungkin hari ini sudah terlalu biasa dengan Mesir. Udah terlalu biasa dengan tekanan dalam pekerjaan. Sampai saudara dan saya marah saat kita disuruh di rumah aja. Kan semestinya di rumah aja enak ya. Bangun gak usah pagi-pagi. Ibadah pakai piyama. Ya gak sih? Saya tahu, saya bisa lihat saudara yang lagi pakai piyama. Saudara nggak harus pakai baju yang necis untuk ke gereja. Saudara nggak perlu lagi show off, ya kan? Saudara nggak perlu lagi boros blush on. Waduh, ada orang itu pakai blush on sampai kayak keracunan ikan tongkol. Waduh, boros berapa juta itu untuk itu. Sekarang perginya seminggu sekali, itu pun kalau ke supermarket. Enak loh mestinya. Ya gak sih? Tetapi saat sesuatu berubah, keluar dari zona nyaman, beda. Padahal mungkinkah masa-masa ini adalah cara Tuhan untuk promosikan saudara? I don't know. Tetapi ada kemungkinan yang sangat besar itu yang Tuhan mau lakukan dalam hidup saudara. Apa sih tujuannya padang gurun? Dan saya mau ingatkan kepada saudara ya, bahwa kita gak pernah bisa lari dari padang gurun.
Saudara mau dipromosikan kan? Saudara mau diangkat sama Tuhan jadi kepala bukan jadi ekor kan? Harus lewat padang gurun, nggak bisa langsung. There's a process to it. Saya tulis di slide, apa tujuannya padang gurun? Apa tujuan masa-masa ini terjadi? Yang pertama, untuk meromosiin kita. Yang kedua, untuk mendewasakan kita. Dan yang ketiga, untuk melatih kita. Saya ulangi sekali lagi, tetap di slide ini biar orang-orang bisa screenshot. Apa tujuannya padang gurun? Pertama, promosiin kita. Tuhan mau bawa kita naik. Yang kedua, supaya kita didewasakan. Supaya kita belajar untuk mandiri. Dan yang ketiga, untuk melatih kita. Ini terjadi dalam kehidupan orang Israel. Mereka mau dipromosiin, caranya lewat padang gurun. Lewat padang gurun mereka jadi dewasa. Yang ketiga, mereka dilatih. Di padang gurun mereka harus melatih untuk membela dirinya. Tuhan latih mereka buat apa? Supaya di Kanaan bisa ngelawan Goliat. Ya. Jadi tujuannya ini supaya kita ini dilatih. Tujuannya ini supaya nanti kalau kita udah jadi kepala, kita bisa bertahan di atas. Supaya nanti kalau kita jadi pemenangnya lama, bukan cuma 2 minggu lalu jatuh. Jadi kalau hari ini saudara dan saya diizinkan Tuhan ngelewatin padang gurun, bagi saudara para businessman, bagi para yang punya toko, punya restoran, syukuri aja, jangan ngomel, ngomel. Hari ini biarlah masa-masa ini melatih saudara. Mungkin saudara yang punya restoran rame, lalu sekarang jadi nggak bisa jualan, saudara akan mulai berpikir lagi, dilatih lagi supaya memasuki masa yang akan datang. Mungkin saudara punya restoran udah rame, mungkin saudara udah terlalu biasa, saudara nggak ada inovasi lagi, ya kan? Saudara udah terlalu biasa, wis kayak gini aja jalan. Nah sekarang udah nggak jalan, saudara harus kerja lagi. Ini ngelatih, ya nggak sih? Coba renungin loh. Sebenarnya kalau kita renungin dan berhenti ngomel, ada banyak positifnya. Untuk ngelatih kita supaya kita jadi pribadi yang lebih baik. Untuk ngelatih kita jadi pribadi yang bisa cukup dengan apa yang kita ada. Biasanya kita udah Mesir kita suka ngabisin uang, iya gak sih? Ingat bulan Januari, wah kita habisin untuk ini kita beli ini, cicil itu. Tapi sekarang mau beli apa-apa mikir. Itu kita diajar untuk dilatih untuk jadi orang yang bisa mencukupkan diri. Berhenti boros. Ini jadi normal yang bagus. Nanti setelah corona kita jadi orang yang gak hedon. Nah ini kan dewasain kita. Karena itu stop ngomel dan coba renungin yang baik. Dan yang kedua, kenapa kok orang Israel ngomel dan bersungut-sungut? Yang pertama, karena mereka dibawa keluar dari comfort zone. Yang kedua yaitu mereka mengharapkan promosi tanpa tantangan. Ini yang dilakukan oleh orang Israel. Kenapa mereka sungut-sungut? Karena mereka harus ngadepin tantangan. 40 tahun harus jalan di Mesir. Kalau mereka mau tidur aja harus bangun tenda. Kan itu kayak tantangan. Aduh, kok males ya? Aduh capek ya? Aduh ngapain ya? Saya tulis di slide. Satu hal yang harus kita sadari adalah konsekuensi dari promosi adalah tantangan. Konsekuensi dari promosi adalah tantangan. Saudara mau dipromosiin sama Tuhan, saudara mau diangkat sama Tuhan, saudara mau jadi kepala bukan jadi ekor, terus saya tidak turun, harus ada tantangan. Gak bisa enggak. Kenapa sih orang itu benci banget sama tantangan? Kenapa orang ngomel kalau kena tantangan? Karena mereka berpikir bahwa janji Tuhan atau promosi itu bisa didapetin secara instan. Mereka berpikir bahwa mujizat itu instan. Tapi saya catat di slide, sebenarnya mujizat terbesar bukan mujizat yang instan, tetapi mujizat yang membawakan perubahan yang permanen. Screenshot ini, share ini. Tuhan gak akan hilangin ini secara instan. Saya ngomong ini di depan saudara dulu. Saya hamba Tuhan, saya pastor, saya percaya iman bisa memindahkan gunung. Tapi Tuhan gak bisa nyelesain ini instan. Harus kita sebagai orang percaya yang hadepin ini. Hadepin tantangan ini. Ngadepin ini dengan kita social distancing. Hadepin ini dengan di rumah aja. Kita belajar disiplin. Jangan cari yang instan.
Bisa nggak sih Tuhan instan? Bisa. Bagi Tuhan untuk nyelesain corona ini dalam 1 detik sekarang, corona hilang, bisa. Tapi kenapa Tuhan nggak ngelakuin? Karena ini sebuah tantangan buat kita. Kita udah terlalu lengah bulan Januari. Kita udah terlalu santai rohani kita di bulan Januari dan Februari. Sekarang coba, orang ribuan, jutaan orang cari Tuhan. And isn't that a good thing? Pernah ngalamin gini gak saudara? Awal-awal jadi Kristen, dapat mujizatnya gampang. Wow, jadi orang Kristen pertama kali datang ke KKR, sembuh, lumpuh jalan, haleluya, puji Tuhan. Tapi udah jadi Kristen 20 tahun, utang gak lunas-lunas. Pernah ngalamin gitu? Kenapa Tuhan gak seperti awal instan? Karena supaya kita ini dewasa. Karena tantangan tujuannya supaya kita ini jadi dewasa. Karena itu hari ini nikmatin tantangan. Saya ulangi sekali lagi, nikmati tantangan. Jadikan itu hashtag di komen. Saudara silakan chat, nikmatin tantangan. Saudara yang gak suka tantangan, ayo nikmati tantangan. Ya, nikmati tantangan. Karena tantangan itulah yang akan membawa kita ke next level. Karena semakin besar tantangannya, semakin besar promosinya. Tetap di sini, jangan cepat-cepat. Semakin saudara tantangannya besar, semakin besar promosinya. Semakin lama ini terjadi, semakin besar promosi kita. Semakin kita harus struggle, semakin kita harus ngalamin masalah, semakin besar nanti yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Karena itu hari ini berhenti ngomel, ojo ngomel aja, berhenti bersungut-sungut, tapi belajar bersyukur, belajar nikmati. Belajar saudara dan saya berkata, aduh enak erek di rumah aja. Belajar nikmati, puji Tuhan aku bisa punya waktu dengan keluarga. Puji Tuhan aku sekarang bisa lihat anakku bertumbuh dewasa. Puji Tuhan hari ini aku bisa menikmati saat makan malam bareng keluarga. Ya, itu yang pertama. Bagaimana kita bisa melewati ini dengan baik? Poin pertama adalah jo ngomel ai. Bagi saudara yang dari luar pulau, jangan bersungut-sungut. Tapi bagi saudara arek Surabaya, ojo ngomel yo, jangan ngomel aja. Dan yang kedua, yang terakhir, kita buka sama-sama Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya ke-8. Jangan ganti channel dulu, nonton TikToknya nanti malam bisa. Ya, kita sekarang fokuskan diri kita untuk dengerin firman Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Dan janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat berikutnya dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Siang dan malam dalam budayanya mereka adalah sepanjang hari, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang kedua, yang terakhir, saudara boleh catat. Saya 10 menit lagi selesai. Yang kedua, bagaimana saudara dan saya bisa melewati padang gurun ini dengan baik. Yang pertama, ojo ngomel, jangan bersungut-sungut, berhenti ngomel. Yang kedua, prioritaskan Tuhan. It's that simple. Saya kasih hashtag Tuhan nomor 1. Silakan saudara komen sebanyak-banyaknya supaya saya bisa lihat, supaya saya ini dapat semangat yang baru dari saudara. Supaya meskipun gak ada orang di sini, saya bisa dapat semangat lewat live chat ini. Yaitu Tuhan nomor 1, Tuhan nomor 1. Ada amin di sini? Oh enggak, di sini nggak ada amin karena nggak ada orang saudara ya. Haleluya. Tapi saya percaya saudara di rumah berkata amin. Tuhan nomor 1. Ya, sudah mulai banyak banget yang mulai chat. Ya, saudara, di atas segalanya Tuhan perintahkan kepada pemimpin yang baru, yaitu Yosua, dikatakan renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Pertanyaannya gini, kenapa perintah pertama kepada pemimpin yang baru Yosua, yaitu renungkanlah firman Tuhan siang dan malam? Kenapa Tuhan fokuskan ini? Renungkan itu pagi sampai malam, kamu bangun tidur baca itu. Kenapa Tuhan fokuskan kepada itu? Karena itu adalah kesalahan dari generasi sebelumnya.
Karena generasinya Yosua punya kesalahan itu, yaitu tidak pernah jadikan Tuhan yang terutama. Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita prioritaskan Tuhan, penyertaan Tuhan pasti sempurna. Saudara mau melewati ini dengan berhasil, prioritaskan Tuhan. Tuhan nomor satu, Tuhan nomor siji. Itu yang pertama. Dan saya ada bagian firman yang menunjukkan ini. Coba kita buka dulu Yosua 5 ayat 12. Kenapa saya berkata Tuhan ingin kita prioritaskan dia? Coba gini. Yosua 5. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negara itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Kalau kita perhatikan di sini, Tuhan memberhentikan mana. Selama bertahun-tahun orang Israel hidupnya cuma dari mana. Karena itu hidup mereka sangat tergantung sama mana. Pertanyaannya gini, kenapa Tuhan menghentikan mana di situ? Karena mana sudah mengambil tempatnya Tuhan. Kenapa? Karena dalam pikiran orang Israel isinya cuma mana. Setiap pagi bangun tidur ngomong apa? Mana. Setiap pagi mikirinnya apa? Mana. Buktinya apa? Hari Sabtu, hari sebelum Sabat, kerjaannya orang Israel apa? Ngumpulin yang namanya mana, dikumpulin sebanyak-banyaknya supaya nutut untuk besok. Buktinya apa? Mereka ngandalin mana daripada Tuhan. Mereka berpikir Tuhan gak ngasih besok. Itu loh betapa nomor satunya mana dalam hidup mereka. Karena itu Tuhan lihat, dikasih mana terus gak bisa. Karena itu Tuhan ambil. Karena mana udah ngambil tempatnya Tuhan. Dan itu yang kita alamin hari ini. Seringkali uang sudah mengambil tempat Tuhan. Ya gak sih? Kenapa gak ke gereja? Toko rame. Kenapa gak ke gereja? Job-joban akeh. Kenapa gak ke gereja? Besok ada meeting penting, harus tidur lebih pagi, harus banyak istirahat. Kenapa? Karena tanpa kita sadari, uang udah ngambil tempatnya Tuhan. Dan saat sesuatu udah ngambil tempatnya Tuhan, Tuhan akan ngambil itu supaya dia kembali yang utama. Banyak orang hari-hari ini, sebelum corona ini, pikirannya cuma uang. Cuma jen. Coba sekarang, udah gak punya uang kan? Sekarang siapa nomor satu dalam hidup saudara? Tuhan. Coba kalau uangnya banyak, pikirannya apa? Beli tas baru. Beli mobil baru. Tapi sekarang, pikirannya apa? Kapan bisa balik gereja? Apakah itu normal yang buruk? I don't think so. Mari kita jadikan Tuhan prioritas dalam hidup kita. Pemain musik boleh naik. Saya tulis di slide, jadikan dia yang pertama yang saudara temui di pagi hari. Dan yang terakhir kita temui di malam hari. Saya ulangi sekali lagi, mungkin gak ada di slide ya. Ini tadi saya baru dapat dari Tuhan sebelum saya naik. Jadikan Tuhan yang pertama yang kita temui pada pagi hari. Dan jadikan dia yang terakhir yang kita temui pada malam hari. Bangun tidur, jangan mikirin yang lain. Ketemu sama Tuhan. Dan saat sebelum tidur, jangan tidur sambil nonton Netflix. Jangan tidur sambil saudara nonton drama Korea akhirnya ketiduran. Tapi jadikan dia pribadi terakhir yang saudara temui sebelum saudara tidur. Itu normal yang benar. Itu normal yang Tuhan mau. That is the new normal and that's way better than my old normal. Kenapa prioritaskan Tuhan itu penting? Yang pertama, karena prioritas menunjukkan dia hatimu. Priority will show him your heart.
Coba kalau lagi pacaran, dia yang pertama yang saudara kabarin. Masuk toilet aja di chat. Sayang, saya masuk toilet. Apa tujuannya coba? Baru sampai restoran, saya baru duduk. Emang kalau gak duduk ngapain? Tapi kalau kita udah memberi hati kita sama seseorang, pasti dia nomor satu. Sama Tuhan juga gitu. Kenapa sih? Kalau kita bangun pagi ke gereja sulit, tapi kalau bangun pagi buka toko gampang. Karena prioritas kita nomor satu uang, bukan Tuhan. Tapi kalau Tuhan itu nomor satu, yang lain akan ngikutin. Tapi kalau saudara nomor satu kan uang, jangan berharap Tuhan yang akan ngikutin. Dan yang kedua, supaya karena prioritas selalu menunjukkan dia, ketergantungan saudara akan dia. Ini orang berkata, masih muda berkata, saya gak punya waktu ke dokter. Terlalu sibuk, ada meeting. Ada gang tahu ini, ada ini. Tapi kenapa kok habis stroke ke dokter itu selalu prioritas? Karena butuh, karena tergantung. Sebelum kita memerlukan sesuatu, sebelum kita bergantung, kita gak akan prioritaskan. Tapi ini saat yang sangat penting untuk kita ngandalin Tuhan. Saat yang penting untuk kita prioritaskan Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara mau memasuki normal yang baru ini bersama dengan saya? Atau apakah saudara menghabiskan hari-hari saudara mengingat Mesir, mengingat normal yang lama? Ataukah saudara mau memasuki normal yang baru di mana Tuhan akan membawa saudara ke level berikutnya? Nah, keputusan ada di tangan saudara. Sama-sama kita berdoa. Tuhan, hari ini hamba-Mu datang kepadamu dengan ratusan bahkan mungkin ribuan jemaat-Mu yang sedang menonton. Karena pada malam hari ini kami ingin menyatakan kepadamu bahwa Engkau nomor satu dalam hidup kami. Saat ini, di saat kami tidak mengganti aplikasi ini, di saat kami tidak memberikan waktu kami untuk hal yang lain dan tidak memberikan kepada Tuhan. Di sini kami belajar bahwa hidup kami adalah sepenuhnya milik-Mu. Kami nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi kami percaya normal yang baru ini akan lebih baik karena Engkau yang bersama dengan kami. Karena Engkau menduduki posisi nomor satu dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk hari ini berhenti ngomel, berhenti bersungut-sungut setiap hari. Tapi ajar kami untuk bersyukur akan setiap hal yang Kau sudah lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Kembalikan kami minggu depan untuk kami bisa bersama-sama beribadah bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan amin.